Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ki Bagus Purwas. Pada video kali ini saya akan membahas tentang hal yang sangat unik dan juga penting untuk kita ketahui, yaitu tentang ilmu khodam. Pembahasan yang sangat penting ini harus saya bahas dan harus dimengerti oleh semua penonton channel Ki Bagus Purwas ini. Namun, sebelum kita lanjutkan ke pembahasan yang lebih sakral, ada baiknya Anda klik tombol subscribe, lalu kemudian mengaktifkan lonceng di bawah ini agar kami semakin bersemangat untuk membuat konten-konten yang lebih menarik. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan. Jadi ilmu khodam itulah yang akan kita bahas. Jadi hampir semua guru kebatinan menyatakan setiap wirid, ayat-ayat Al-Quran yang kita amalkan untuk kebatinan ada khodamnya. Nah, khodam artinya penolong, dan dimaksudkan di sini penolong secara gaib. Dalam versi ilmu hikmah memang ada ilmu yang melibatkan khodam dari kalangan jin dan malaikat. Akan tetapi dari kalangan jin beragama Islam dan soleh. Namun demikian kita harus berhati-hati. Ini yang perlu kita waspadai, karena belum tentu khodam yang datang itu benar-benar jin Islam atau jin yang soleh. Seringkali yang datang hanya jin-jin munafik atau jin kafir dengan tujuan menjerumuskan dan mencelakakan manusia. Oleh karena itu, kita perlu belajar dengan guru yang betul-betul sudah paham dan juga arif tentang ilmu hikmah, terutama tentang ilmu perkhodaman ini. Ilmu khodam adalah ilmu gaib yang menggunakan jasa kegoiban makhluk gaib sebagai khodam ilmunya. Dilakukan dengan cara mengucapkan mantra atau amalan-amalan tertentu, atau dengan berkomunikasi langsung dengan makhluk gaibnya. Jadi yang membedakan ilmu khodam dengan ilmu-ilmu lain adalah pada penggunaan jasa gaib lain sebagai sumber kekuatan ilmunya, khodam ilmu atau perewangan. Kadangkala untuk memperoleh ilmu khodam tertentu, seseorang juga harus melakukan laku tirakat dan berpuasa yang mirip dengan yang dilakukan dalam olah kebatinan, sehingga seringkali dianggap sama. Seseorang yang menguasai ilmu gaib berkhodam seringkali tidak mengetahui bahwa keilmuan gaibnya adalah menggunakan jasa makhluk halus atau perewangan, karena sepengetahuannya ilmunya adalah ilmu gaib kebatinan. Sedangkan seseorang yang menurunkan suatu ilmu khodam juga seringkali tidak menyatakan bahwa keilmuan gaibnya adalah menggunakan jasa suatu makhluk halus. Karena itu, seseorang yang mempelajari atau diberi suatu ilmu gaib seringkali tidak menyadari adanya penggunaan jasa makhluk halus ini, karena hanya menjalankan saja amalannya atau laku tirakatnya dan puasanya sesuai syariat ilmunya. Nah, sedangkan jenis khodam makhluk halusnya itu bisa dari jenis apa saja. Bisa dari jin, kuntilanak, genderuwo, dan lain sebagainya. Bisa juga berasal dari khodam jimat atau pusaka. Itu semua bisa menjadi khodam pendamping, ataupun dipanggil untuk diperintah melakukan sesuatu hal seperti contoh ilmu hadirat. Bedanya dengan makhluk halus lain adalah suatu makhluk halus disebut khodam bila makhluk halus tersebut bisa dimintai bantuan atau diperintah oleh seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan gaib tertentu. Jadi begitu. Nah, di sini ada beberapa orang yang bukan hanya memiliki ilmu berkhodam, tapi juga menguasai ilmu perkhodaman tersebut ya. Nah, mungkin bagi mereka mudah saja melunturkan atau menghapuskan keilmuan seseorang dengan mengirimkan khodam yang lebih kuat atau memerintah khodam seseorang untuk pergi menghilang darinya.
Nah, ini sering terjadi. Jadi dalam kasus ini bukan lagi adu ilmu ya, tapi terutama adalah adu khodam. Tapi untungnya mereka biasanya memiliki kearifan yang tinggi, tidak mudah terpancing untuk pamer ilmu atau mengganggu atau menghilangkan ilmu orang lain. Nah, sosok makhluk halus itu bisa mendampingi manusia atau bisa menjadi khodam pendamping manusia untuk diperintah melaksanakan perbuatan goib tertentu. Karena khodam pendamping adalah khodam dari suatu ilmu goib atau sosok makhluk halus lainnya yang datang kepada seseorang dan menyertainya, mendampingi dan seringkali juga membantu kesehariannya, sehingga keinginan-keinginan atau doa-doanya dan perkataannya menjadi terwujud. Dan selain yang merupakan khodam ilmu dan khodam dari leluhur, khodam pendamping yang datang kepada seorang yang sering tidak dengan sengaja didatangkan, tidak diundang, dan juga tidak disadari keberadaannya. Seringkali khodam ini datang kepada seseorang yang dengan tekun beribadah dan rajin berdoa atau wirid. Biasanya seseorang yang tekun bersemedi, meditasi, zikir, dan wirid. Tubuhnya akan memancarkan energi tertentu dan pikirannya akan memancarkan gelombang tertentu. Nah, pancaran energi dan gelombang pikiran inilah yang seringkali mengundang datangnya makhluk halus kepada seseorang, walaupun kedatangannya itu tidak disengaja diundang. Nah, bila khodam ini berasal dari makhluk goib aliran putih, biasanya tidak akan mendatangkan kesulitan selama sesajinya terpenuhi. Sebaliknya, jangan menerima khodam bangsa jin dari golongan hitam, karena akan cenderung menyesatkan dan akan menyulitkan dalam proses kematian. Bagi Anda pengguna ilmu khodam dan yang memiliki khodam pendamping, sebaiknya berhati-hati dalam menggunakan ilmunya. Juga berhati-hati dalam memilih jenis khodam ilmunya. Penggunaan jasa makhluk halus biasanya harus disertai dengan sesaji tertentu seperti kembang, telur ayam, bakaran menyan atau dupa, dan lain sebagainya, sebagai upah si makhluk halus karena sudah bekerja membantu Anda. Dalam mendapatkan ilmu khodam tersebut, sebaiknya ditanyakan kepada si pemberi ilmu, atau bertanya langsung kepada si khodam itu sendiri kalau bisa ya, tentang semua persyaratan yang diminta oleh si khodam. Apabila yang dimintainya sudah terpenuhi atau Anda lupa memberikannya, biasanya si khodam akan menegur Anda dengan caranya sendiri. Dan sebaiknya jangan menerima khodam dari bangsa jin dari golongan hitam, karena akan menyesatkan Anda atau akan menyulitkan Anda dalam proses kematian. Begitu. Nah, untuk pembahasan selanjutnya tentang jenis-jenis khodam seperti khodam ilmu kejawen, khodam ilmu hizib, khodam ilmu sihir, dan lain sebagainya, nanti kita akan bahas di part 2 ya. Baiklah, semoga bermanfaat buat semuanya. Saya Ki Bagus Purwas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.